jadi kepingin banget ya bisa memenuhi panggilanmu gitu ya, ke tanah suci ibadah di sana gitu. Semoga Allah mampukan, udah cukup itu aja doa saya. Karena baru semalam nggak tahu kenapa hati itu pengen banget hadir di kajiannya Ahilman. Sama Fauzi. Ingin sekali bisa ke rumahmu gitu. Tahun ini gue ngajak umrohnya yoga. Setelah itu, ya itu tadi langsung kaget, Allah jawab sekarang gitu. Allah jawab seketika juga itu, seketika itu ya. Secepat itu. Insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa ba'd. Alhamdulillah, teman-teman, gimana kabarnya? Mudah-mudahan selalu sehat dan dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita bertemu lagi di podcast Teman Hijrah. Insyaallah kita akan berbagi kisah inspiratif yang mana pada kesempatan ini alhamdulillah sudah bersama dengan saya, yaitu Kang Yoga. Masya Allah. Assalamualaikum Kang Yoga. Waalaikumsalam Kang Arya. Amin, Masya Allah. Gimana kabarnya? Alhamdulillah, insya Allah membaik. Alhamdulillah, senang bisa hadir di sini. Makasih nih Kang Yoga ya, sudah menyempatkan waktunya bisa hadir ke podcast Teman Hijrah ya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan dari podcast yang kita hadirkan nanti banyak kisah-kisah inspiratif, hikmah dan pelajaran ya yang bisa dibagikan buat teman-teman. Gimana kesibukan apa Kang sekarang? Kesibukan sekarang alhamdulillah Kang Arya bekerja di salah satu public figure. Public figure, Masya Allah. Dan qadarullah hari ini dapat waktu ya untuk bisa bertemu di sini. Alhamdulillah. Mudah-mudahan ruang ini bisa jadi ruang yang manfaat untuk semua. Insyaallah. Amin. Ya semuanya sudah skenario ya. Skenario Allah. Ini kira-kira Kang Yoga kelahiran asal mana? Kota mana? Saya kelahiran asal Depok. Oh, Depok. Berarti biasanya panggilnya Depok. Abang dong ya? Biasanya abang kalau di Depok. Saya panggil abang aja ya. Bang boleh. Yoga. Biar Betawi ya, karena mendekati Jakarta. Iya, biar makin akrab ya. Iya, Masya Allah. Kalau Sunda kan Kang. Ini di Depok dekat Betawi. Bang. Oke. Gimana Bang Yoga? Keseharian padat, sibuk atau banyak libur? Keseharian alhamdulillah ada aja kesibukan gitu. Tapi di tengah kesibukan itu ya nggak merasa itu sesuatu yang sibuk banget gitu. Ya. Gitu. Selagi kitanya juga masih menyibukkan diri insyaallah untuk ingat selalu ke Allah. Masya Allah. Kalau saya dengar kisah-kisah ya dari Bang Yoga ini sangat banyak menginspirasi ya, maksudnya dalam artian ternyata banyak pertolongan Allah dalam hidupnya Bang Yoga. Dari kecil, kemudian beranjak remaja, sekarang sampai dewasa, alhamdulillah banyak pertolongan Allah ya dalam hidup Bang Yoga. Kira-kira Bang Yoga umur berapa nih sekarang nih? Sekarang umur 25, jalan 26. 26, Masya Allah. Status gimana Kang? Masih single atau sudah double? Insya Allah masih single. Masya Allah. Single-ilah. Single-ilah. Mudah-mudahan Allah kasih waktu terbaiknya nanti. Ya, kita catat ya masih single. Nanti kalau ada yang berminat ta'aruf ya bisa hubungi saya aja. Wah, Masya Allah. Insya Allah. Ada. Baik Bang Yoga, kira-kira apa nih pengalaman spiritual ataupun pengalaman hidup yang paling berkesan untuk Bang Yoga dari sejak anak-anak, kemudian beranjak remaja, setelah itu dewasa? Gimana Bang Yoga kira-kira? Cerita sedikit-sedikit dulu, bertahap. Boleh Kang Arya. Jadi Kang Arya dan juga teman-teman, saya anak ketiga dari 4 saudara. Oh baik. Iya, tadi kelahiran 99 gitu.
Dan alhamdulillah sekarang masih bisa masih bisa untuk bertahan. Tapi di balik itu memang ada cerita. Ada cerita yang sampai sekarang tuh hati tuh rasanya takjub dengan Allah tuh baik banget ya gitu. Allah tuh baik banget sama saya sampai akhirnya sampai di sekarang pun Allah masih memberikan waktu untuk saya. Ya, kesempatan hidup ya. Berkesempatan hidup untuk bertaubat, untuk selalu dekat sama Allah. Saya lahir dari keluarga sederhana dan saya sampai sekarang pun masih berusaha untuk menjaga. Ada adik yang masih saya harus jaga dan 2 kakak saya. Oh, dari 4 bersaudara nih? Dari 4 saudara. Berapa laki-laki, berapa perempuan? Kesemuanya laki-laki. Wah, jagoan semua. Jagoan semua. Baik. Sama orang tua pastinya yang harus selalu saya jaga. Baik. Orang tua masih lengkap ya? Alhamdulillah masih. Alhamdulillah. Sampai akhirnya tuh Kang Arya saya berpikir gitu ya. Ya Allah. Sampai ada momen di mana saya tuh merenungkan diri gitu. Kembali yang tadi Kang Arya bilang. Ada hal apa sih di masa waktu dulu gitu. Iya, dari anak-anak, remaja sampai sekarang gitu. Jadi teman-teman juga Kang Arya, mungkin cerita ini terdengar aneh tapi memang saya alami. Di waktu kecil saya beberapa kali mengalami musibah. Tapi saya anggap musibah itu adalah sebagai nikmat yang saya syukurin sampai sekarang. Baik. Dulu saya pernah hilang di laut. Itu usia berapa tuh kira-kira? Itu di usia 7 tahunan. Lagi rekreasi keluarga? Rekreasi keluarga. Atau, Jadi waktu itu di Pantai Selatan. Pantai Selatan. Saya lagi bermain. Terus kemudian tiba-tiba ombak besar datang. Yeah. Memori itu masih teringat sampai sekarang. Ombak besar itu datang, nyeret saya, juga orang-orang di sekitar saya. Gitu. Pakai baju hijau nggak? Waktu itu nggak ingat bajunya apa ya. Mitos itu ya. Waktu itu nggak ingat bajunya apa. Jelasnya waktu itu memang momen ada ombak besar yang sampai sekarang masih terbayang-bayang. Saya terbawa arus, kemudian sampai akhirnya terus ke tengah dan ke tengah. Pada saat itu orang-orang berlari-larian, berusaha untuk mengejar saya, menyelamatkan. Juga orang lain yang juga memang ikut dalam musibah itu. Sampai akhirnya ternyata saya juga udah semakin terus ke tengah dan saya juga udah yang udah setengah sadar atau gimana ya di dalam laut itu udah yang tenggelam gitu. Iya. Kang Arya. Jadi udah jauh gitu, kayak udah susah untuk diselamatin. Terus orang tua pada saat itu sangat khawatir. Berusaha untuk sebagaimana mungkin caranya untuk bisa nyelamatin anaknya gitu ya. Sampai Masya Allah ada utusan Allah gitu ya, yang saya bisa selamat setelah beberapa menit ada di terombang-ambing di laut, sekitar setengah jam waktu lamanya. Dan itu saya masih ingat betul gimana saya terombang-ambing, terus saya tenggelam, terus saya kemudian ngelihat daratan sampai akhirnya tenggelam lagi, sampai akhirnya saya nggak sadar. Dan alhamdulillah selamat. Sekalipun memang ada yang nggak selamat di situ waktu itu. Jadi korbannya bukan hanya Bang Yoga aja ya. Dan ada berapa orang kira-kira kalau 3 orang infonya. 3 orang yang terbawa arus ombak itu. 3 termasuk Bang Yoga. Termasuk saya. 1 orang berhasil selamat dan itu saya, Masya Allah. Masya Allah. Dan tidak hanya itu Kang Arya, setelah pasca itu di usia-usia yang memang nggak jauh dari 7 tahun, 8 sampai 9 tahunan, saya kecebur sumur, Ustaz. Sumurnya di mana itu maksudnya? Sumur umum atau pribadi? Kalau dulu itu kan masih banyak sumur-sumur gitu ya. Iya, banyak yang nimba lah. Nimba gitu ya. Jadi si sumur itu memang nggak ada pembatasnya. Ya. Nggak ada pembatas, jadi kayak gitu aja gitu, bolong sumur gitu. Terus mungkin di situ ada momen di mana saya lagi main, terus sampai akhirnya terpelosok masuklah ke dalam sumur itu. Kira-kira berapa meter? Infonya dari cerita yang didapat sekitar 15 atau 20 meteran. Cukup lumayan dalam. Dan saya masuk di dalam itu, masih teringat betul memori itu. Gimana saya berusaha untuk menggapai dedaunan untuk saya supaya tidak tenggelam gitu, Kang Arya.
Dan alhamdulillah Allah tolong lagi yoga. Kemudian diselamatkan setelah beberapa jam mengevakuasi pada saat itu. Daerah mana itu Bang? Di daerah Depok. Depok juga. Kalau yang kejadian kemarin, kalau yang laut itu di Pantai Selatan. Nggak sampai di situ. Iya. Masih waktu yang tidak berjauhan. Orang tua lagi masak air ceritanya. Iya. Masak air, terus kemudian saya mungkin agak iseng waktu itu ya. Agak iseng. Si air ini jatuh. Air panas ini jatuh, yang lagi dimasak itu jatuh dan menyiram seluruh tubuh saya. Sampai akhirnya tubuh saya waktu itu sampai yang kondisinya tuh sama orang tua karena lagi panik ya. Jadi dielap si kulitnya itu langsung pada ngelupas. Nah, sampai bekasnya sekarang masih ada sekarang? Bekasnya alhamdulillah untuk bagian badan sampai ke sini udah nggak ada, tapi di bagian kaki yang masih ada. Oh, kaki ada. Yang kaki bawah itu masih ada bekasnya. Tidak hanya sampai di situ, saya di usia yang memang tidak jauh juga itu mungkin lagi ada iseng juga itu. Iseng jadi naik di rumah itu jual sembako gitu Kang Arya. Jadi jual sembako dan jual minyak tanah. Gitu. Pada saat itu kan minyak tanah ya. Iya betul, belum gas. Terus belum gas ya. Belum beralih ke gas. Nah, saya naik ke itu tuh ke drumnya. Oh iya, drum besar itu ya. Drum besarnya itu. Iya, tahu. Masih ingat betul memori itu juga. Sampai akhirnya ternyata si drumnya ini tuh nggak ketutup gitu, nggak kekunci. Jadi pas saya naik tuh langsung jatuh, langsung ketutup dan saya langsung duduk ke dalam drum itu. Dan berarti kecebur ke dalam drum minyak tanah. Kecebur dan itu udah minum banyak minyak yang masuk ke dalam tubuh. Langkah-langkah ya ini. Sampai akhirnya tuh Ustadz, setelah diselamatkan, enggak lama kemudian keluar darah dari seluruh badan, dari lubang-lubang badan, dari kuping, dari hidung. Mungkin efek kimia minyak tanah kali ya, atau gimana? Iya, jadi minyak itu kan memang agak panas ya. Iya. Jadi dia masuk ke badan dan saya juga udah banyak minum gitu. Jadinya ke badan tuh langsung ngeluarin efek sampai berdarah. Darah. Dan pada saat itu masih ingat betul rasanya gimana, rasa sakitnya, kuping tuh dengung, nggak enak gitu kan. Dan Allah selamatkan lagi. Alhamdulillah. Kalau dari 4 kasus tadi ternyata semuanya benda cair semua. Ya. Laut, sumur, air panas, minyak tanah. Satu lagi ada lagi. Apa? Sungai. Oh, sungai. Di sungai juga Ustaz. Jadi nggak jauh juga dari rumah. Itu kan dulu kan kita ya anak-anak suka main di pinggir-pinggir sungai gitu ya. Nah, cuma pada saat itu lagi hujan kebetulan. Lagi hujan, air juga lagi besar. Lagi besar, lagi main-main, tiba-tiba saya kecebur lah di situ. Itu hujan-hujanan. Baik. Kecebur dan ketika kecebur, alhamdulillahnya ada saksi mata yang ngelihat. Kecebur, cuman ketika udah kecebur itu posisinya kan nggak jauh dari tempat saya kecebur, itu ada jembatan. Dan posisi air itu udah sampai ke jembatan. Jadi dia airnya naik banget kan. Nah, ketika kecebur itu saya nggak nongol-nongol nih setelah dari jembatan itu. Kok maksudnya ini anak udah melewati jembatan? Iya, jadi ada terbawa jembatan arusnya. Tapi setelah jembatan itu saya nggak timbul-timbul gitu. Kemana nih anak gitu kan? Sama orang yang nolong waktu itu. Akhirnya ngelihat di bawah jembatan itu ada banyak kayak semacam sampah-sampah yang nyangkut. Dicari di situ, ternyata saya nyangkut di bawah kolong. Posisi pingsan atau? Posisi masih sadar. Alhamdulillah. Ya beberapa menit lah berusaha untuk bisa bertahan di dalam air gitu. Dan itu saya memori itu masih ingat betul Ustaz. Gimana saya berusaha untuk mencari celah supaya saya bisa napas gitu. Iya. Di tengah sesampahan yang ada nyangkut di bawah itu. Itu kondisi lagi sama teman-teman atau sendiri? Sama teman. Teman-teman juga udah yang panik banget. Karena ngelihat temennya kecebur gitu kan, terus udah. Jadi terbawa arus dulu gitu lah sedikit. Terbawa arus sedikit, terus ada jembatan nyangkut. Ya, subhanallah. Nyangkut. Jadi ya alhamdulillah Kang Arya. Iya. Sekarang saya manggil Ustadz, Kang Arya nggak apa ya? Nggak apa-apa, bebas. Yang penting nyaman, Bang Yoga.
Ketika setelah itu, alhamdulillah Allah selamatkan lagi. Dengan kondisi tubuh juga emang udah sehat gitu. Cuma pada saat itu saya masih balik kontrol, kontrol rumah sakit karena waktu itu ketika terendam minyak tanah, itu tuh area di organ tubuh itu agak ada kerusakan gitu karena kena cairan panas dari minyak itu, tanah. Gitu. Ya itu 5. Jadi 5 cerita itu berurutan tuh? Iya berurutan ya, Kang Arya. Alurnya ya. Makanya kenapa teman-teman yang udah tahu cerita ini, ketika saya main ke air gitu ya, ketika saya berwisata kemanapun, ke curug, ke laut, itu tuh was-was. Baik. Tapi ada rasa trauma tersendiri gak? Enggak, sama sekali enggak ada. Alhamdulillah. Gitu. Alhamdulillah, malah suka nih, Kang Arya. Saya juga bingung kenapa saya suka sama air gitu. Saya suka sekali wisata kayak ke curug, ke laut, itu suka banget karena bagi saya itu tenang gitu, menenangkan gitu. Cuman keluarga itu sampai nggak ngebolehin saya untuk ke laut selama sampai sekitar umur berapa ya, 15 tahunan gitu. Saya itu nggak boleh banget ke laut gitu karena keluarga yang trauma. Gitu. Keluarga ya. Keluarga yang trauma. Dari Bang Yoga sendiri mah biasa-biasa aja ya. Iya. Nah dari situ Kang Arya, sampai akhirnya saya merenungkan yang tadi. Saya berpikir, kenapa ya Allah, Allah kasih kesempatan selalu saya hidup gitu untuk bertahan. Bahkan tidak sampai di situ Kang Arya. Sekarang pun Allah masih memberikan nikmat. Bagi saya itu adalah nikmat. 2 tahun belakangan ini saya kembali sakit. Baik. Boleh tahu sakitnya apa Bang Yoga? Untuk sakitnya waktu itu sempat ada tindakan operasi di 2 tahun yang lalu atau 1 tahun yang lalu ya, saya juga agak lupa, di antara 1 atau 2 tahun yang lalu ada tindakan operasi. Terus diagnosis sementaranya waktu itu adalah kelenjar getah bening gitu, dan sampai akhirnya ya menikmati proses itu. Terus kemudian pemulihan sampai akhirnya saya kembali lagi sehat. Itu biasanya yang ada harus terapi kemo ya, benar gak sih? Kalau sampai kasus sudah ke tahap yang memang parah, itu sudah sampai ke tahap itu. Tapi alhamdulillah saya masih bisa untuk tidak sampai situ, mudah-mudahan. Kemoterapi ya jadinya. Tapi Kang Arya, di 3 bulan terakhir itu saya kembali sakit. Saya pikir ini apakah ini ada ada kaitannya sama sakit saya yang tahun lalu gitu. Yang tahun lalu, yang 2 tahun yang lalu berarti. Yang 2 tahun lalu. Gitu. Terus ya masih berhusnuzon ke Allah gitu ya. Nggak apa-apa gitu. Tapi di bawah aktivitas tuh, masya Allah gitu. Saya kan masih yang udah nggak apa-apa aktivitas, cuman dorongan dari orang-orang kantor, dari teman-teman sekitar gitu ya, lingkungan sekitar. Periksa deh gitu. Kita khawatir gitu. Benar. Sampai akhirnya periksa. Itu ternyata di sini saya ada penumpukan darah yang nggak ngalir sebagaimana mestinya. Iya. Dan itu memang muncul ketika udah usia-usia sekarang. Ya, usia di atas 20. Iya. Usia sekarang. Dan memang sebelumnya saya itu merasa kayak Allah, kenapa ya ini kepala kok sakit banget rasanya gitu ya. Saya minta ringanin aja rasa sakitnya gitu. Tapi saya masih ingin sekali bisa beraktivitas. Gitu. Karena saya tahu gitu. Ketika saya merenung soal musibah-musibah yang terjadi di kehidupan saya tuh ngerasa, apa ini ya maksud dari Allah tuh, kenapa saya harus bertahan? Karena masih banyak yang harus saya jaga gitu. Apa itu sih Bang? Keluarga. Sampai sekarang masih menaruh harap besar ke saya. Adik, kedua kakak, dan kedua orang tua. Makanya saya, ya Allah, kalau misalnya saya memang sudah waktunya, bagaimana dengan keluarga saya gitu? Bagaimana dengan adik, kakak, dan kedua orang tua saya? Itu yang saya pikirin. Tapi pernah pada saat merasa Allah kasih musibah kan berupa sakit, pernah gak sih terbesit putus asa, nyerah, jadi kurang ridho sama takdir yang Allah tetapkan gitu? Pernah Kang Arya. Jadi ada momen di mana saya ngerasa kayak, ya Allah, kenapa ya ini gitu ya? Sampai akhirnya ada titik yang udah pengen nyerah gitu. Saya udah mau nyerah aja deh gitu.
mau nyerah dari semuanya gitu. Iya. Tapi saya butuh bimbingan kamu gitu. Saya butuh bimbingan Allah gitu. Ya. Masih ingin sekali dibimbing gitu. Lalu apa yang menguatkan motivasi Bang Yoga? Sampai akhirnya, selain tadi keluarga mungkin ya, ada motivasi lain kah? Sampai akhirnya ada momen di mana sepertinya saya ingin lebih dekat. Itu yang jadi motivasi saya untuk sehat, untuk sehat. Ya. Saya ingin sekali lebih dekat sama Allah gitu. Ya Allah, gimana caranya gitu ya? Yoga ikut gimana baiknya Allah. Saya ingin lebih dekat dengan Allah gitu. Ya, benar. Terus kemudian Allah hadirkan orang-orang baik yang ada di sekitar Yoga. Sampai kemudian Yoga pikir ini adalah momentum yang memang Allah kasih gitu. Dan kesempatan itu Yoga manfaatkan sebaik mungkin, tapi memang belum maksimal gitu. Mulai untuk Yoga tuh baru kenal majelis ilmu itu ketika SMK. SMK, baik. Itu kelas berapa SMK-nya? Itu kelas 2. Kelas 2. Jadi baru kenal majelis ilmu di waktu itu. Di momen waktu itu pun itu sudah terbesit untuk ya Allah, gimana caranya saya bisa memantaskan diri saya di hadapanmu gitu. Terus sampai akhirnya ada guru yoga yang ngajak untuk ayo ikut ke majelis yuk gitu. Ikut ke taman surganya Allah. Waktu itu saya masih yang berpikir emang taman surganya Allah tuh kayak apa ya? yang guru yoga maksud waktu itu. Ya dengan semangat ikut yoga waktu itu di tahun 2018 di Majelis Az-Zikra. Itu masih SMK berarti? Masih SMK. Belum lulus ya? Belum. Di Az-Zikra saya ikut di sana. Terus kemudian kok hati rasanya tenang banget ya di sini gitu. Hati ngerasa kayak yang ini tempat saya gitu. Bener. Kayak ngerasa kayak gitu Kang Arya. Ya, karena kan fitrahnya manusia memang ya cenderungnya sebetulnya pada hal-hal kebaikan. Iya. Apalagi kan itu biasanya zikir akbar ya, zikir akbar bulanan ya, iya, bener, sama almarhum Ustaz Arifin Ilham. Betul. Dan saya pun merasakan sih maksudnya, karena dulu dari jamaah beliau juga. Oh, masya Allah. Alhamdulillah. Ya qadarullah kita mungkin di sana belum ketemu, ketemunya di Majelis Teman Hijrah. Masya Allah ya. Alhamdulillah. Lanjut Bang Yoga. Dan iya Kang Arya, dari setelah mengenal itu ada banyaklah proses-proses yang saya sebut sebagai proses menuju untuk memantaskan diri. Iya. Gitu. Hijrah untuk lebih baik lah ya. Hijrah untuk lebih baik gitu. Terus kemudian di waktu itu saya ngerasa kayaknya kontribusi saya untuk di sini kurang nih gitu. Kalau hanya sekedar jamaah. Ya buat dakwah. Bantu syiar Islam. Bantu syiar. Ya. Saya udah kepingin banget ya gimana caranya bisa bantu syiar dakwahnya. Tapi kan saya ilmunya belum cukup. Ya. Saya masih belum cukup ilmu lah gitu ya. Kapasitas apa sih yang bisa kita hadirkan ya kan? Kapasitas apa sih yang bisa saya hadirkan gitu kan? Kemudian setelah terbesit itu, oh ya saya punya kemampuan untuk mengelola kamera gitu ya, foto video, terus kemudian editor. Apa ini aja ya kapasitas yang saya punya untuk membantu syiar dakwah. Waktu itu saya menawarkan diri dan alhamdulillah diterima untuk jadi bagian medianya waktu itu. Berarti media dari Az-Zikra Official ya. Az-Zikra Official, tapi saya bukan untuk di bagian resminya, Ustaz. Jadi saya itu relawannya sebutannya. Oh iya, relawan, volunteer. Jadi, volunteer gitu ya. Jadi volunteernya ketika memang sayanya bersedia dipersilakan. Terus kemudian dari situ banyaklah saya menerima ilmu-ilmu yang saya tidak sangka-sangka sebelumnya gitu ya. Ternyata ini ya indah banget gitu. Ternyata ini loh taman surga Allah yang guru yoga maksud ketika diajak waktu itu. Terus sampai akhirnya yang tidak diduga lagi nih Kang Arya, ada momentum di mana sampai akhirnya yoga tuh diajak untuk menjadi asisten pribadi dari salah satu alim ulama, gitu. Dan itu masya Allah dan nggak menyangka sekali. Sempat menjadi asisten pribadi beliau dan yoga senang banget waktu itu ditawarkan untuk mau nggak jadi asisten saya gitu. Saya bersedia banget tuh Kang Arya karena emang seneng banget, apalagi bisa banyak ngobrol gitu ya, bisa banyak belajar, mencari ilmu. Terus momen itu
ketika hati udah ngerasa senang banget, Allah panggil beliau. Ya, almarhum juga berarti ya. Ustaz siapa namanya? Ustadz Mahir Atwailibi. Oh iya ya, yang suka pakai ini apa? Iya. Ala Saudi ya. Ala Saudi. Beliau ini masya Allah sampai sekarang pun saya kalau dengar beliau tuh seperti masih ada. Masya Allah. Murabi almarhum Ustadz bin Ilham, terus kemudian almarhum Ustadz Mahir Atwailibi. Beliau tuh saya merasa beliau masih ada sampai sekarang. Iya. Makanya ketika mengingat itu saya bahagia. Bahagia karena rasanya lagi deket. Iya. Jadi waktu itu pun banyak momen ketika bersama. Terakhir yang paling memang deket banget karena saya asisten pribadinya almarhum Ustadz Mahir. Ada momen ngobrol-ngobrol di mana kalau misal saya nanti udah pulang duluan gimana ya gitu. Iya. Beliau sempat ada obrolan itu dan saya nanggepinnya Ustadz sehat pasti, insyaallah sehat. Dan qadarullah ternyata dipanggil dan masya Allah gitu ya, seperti kehilangan sesuatu yang berharga di kehidupan. Di luar sana mungkin banyak pro kontra tentang beliau tentang almarhum Ustadz Mahir gitu ya. Tapi masya Allah Kang Arya, saya sebagai saksinya, saksi kebaikan beliau, bagaimana beliau dakwah gitu ya. Saya berani untuk bersaksi bahwa beliau orang baik, masya Allah. Beliau dakwahnya tulus, dan saya banyak belajar dari almarhum. Baik, alhamdulillah. Iya, Kang Arya, saya sebagai saksi lah buat beliau kalau almarhum itu adalah orang yang baik. Insya Allah. Jadi kalau pengalaman berharga yang bisa dibagikan apalagi nih kira-kira Bang Yoga selama perjalanan sampai usia saat ini, entah itu dari karir, kisah hijrah, kemudian juga mungkin dari pengembangan diri, kira-kira apa? Ada di mana pertanyaan-pertanyaan tentang mengenai karir sih, Kang Arya. Jadi Yoga ini kan aktif sebagai relawan gitu ya. Sedangkan memang kan relawan juga kan tidak ada pendapatan penghasilan yang tetap. Betul. Tapi saya melakukan itu sangat senang sekali, Kang Arya. Saya merasa yang harus saya dapat itu bukan lagi tentang nominal, bukan lagi tentang angka, tapi ketulusan kita menjalankan itu semua. Dan saya merasa bahwa itu tuh udah cukup bagi saya waktu itu. Gitu. Cuman ada kekhawatiran ya dari keluarga, gitu, dari orang-orang sekitar. Dan juga saya harus pahami soal itu gitu. Sampai akhirnya ya Allah, saya selipkan doa. Saya ingin sekali kuliah gitu. Mampukan saya untuk itu gitu. Karena Kang Arya, saya pun untuk bisa hadir di majelis itu tuh penuh dengan perjuangan. Butuh proses. Jadi untuk ke majelis itu tuh saya juga gimana ya, saya nggak punya ongkos untuk jalan ke sana gitu kan. Itu sejak umur berapa maksudnya? Itu dari SMK itu. Dari SMK. Jadi dari SMK itu Kang Arya, saya itu berusaha untuk bagaimana caranya saya bisa menghasilkan uang sendiri. Dan akhirnya waktu itu ada nenek saya sih. Nenek saya itu jualan gorengan di rumah dan nasi uduk dan nasi kuning gitu di rumah gitu. Terus saya menaruhkan diri untuk gimana kalau Yoga bantu jual di sekolah. Keliling. Oke. Dan dari situ kayaknya itu bisa tuh. Karena nenek juga ditambah nenek juga di rumah sepi gitu. Jadi sepi pembeli lah. Kayaknya ini memang bisa lah untuk Yoga bantu nenek juga. Ditambah juga nenek tuh selalu bilang setiap sebenarnya Yoga nggak minta, tapi nenek tuh selalu ngasih ketika ada hasil lebih dari jualan, selalu ngasih gitu. Buat jajan gitu. Ini buat jajan buat apa gitu. Nah, Yoga kepengen ada kontribusi lah untuk bantu nenek waktu itu. Akhirnya jualan di sekolah, jualan gorengan, jualan nasi uduk, nasi kuning, itu di tahun 2018. Itu berarti setelah lulus SMK banget ya? Masih sekolah 2017 2018. Sambil berarti nyambi. Nyambi.
Pakai di 2018 2017 itulah 2017 2018. Nah, di situ itu kan sebenarnya udah masa di mana semua orang juga gengsinya lumayan tinggi ya. Nah, apalagi milenial nih. Tapi saya nggak kepikiran sampai ke situ. Mau dibilang teman-teman gimana kayak itu si Yoga jualan gorengan gitu. Bener. Si Yoga jualan nasi uduk. Saya tetap senang ngelakuinnya. Alhamdulillah. Selagi itu tidak merugikan orang gitu Kang Arya. Jadi saya nggak apa-apa lah gitu ya. Nah dari situlah Kang Arya saya dapat ada sedikit ongkos-ongkos tambahan untuk datang ke majelis, untuk datang kemana saya ingin mencari ilmu, untuk adalah reward untuk pribadi gitu lah. Kayak gitu. Dan momen itu makanya kenapa saya juga kepingin kuliah gitu. Ya Allah saya kepingin kuliah tapi saya tidak ingin merepotkan orang tua saya gitu. Ingin biaya secara mandiri. Terus kemudian saya berdoa, tidak lama kemudian itu ada pihak kampus itu menawarkan saya untuk beasiswa. Karena memang waktu SMK saya aktif untuk ikut perlombaan, olimpiade, semacam perlombaan begitulah. Sampai waktu itu sempat ada juara 2 gitu, dan ternyata dari hasil perlombaan itu ada kampus yang menawarkan untuk anaknya mau nggak kuliah di kampus saya gitu. Boleh tahu nama itunya? Kampus Universitas atau institusi? Saya kuliah di Universitas Syahid Jakarta. Alhamdulillah, terima kasih Universitas Syahid sudah memberikan kesempatan saya belajar. D3 atau S1 tuh? Saya D3 karena memang melanjutkan kejuruan waktu itu saya broadcasting di kampus Syahid ini juga ada broadcastingnya, diploma 3. Gitu. Jurusan yang sama. Jadi saya masih bisa mengembangkan lagi ilmunya. Terus setelah momen itu, setelah saya bisa kuliah gitu kan ya, saya kepingin banget ya Allah, alhamdulillah udah dikasih jalan terbaik untuk saya bisa menggapai ini gitu ya. Berarti lulus kuliah tahun berapa? 2021. Pas COVID. Sampai waktu wisuda pun kayaknya online waktu itu ya. Jadi gak ada wisuda. Tapi alhamdulillah masih dinikmati lah. Momen-momen itu, momen dimana wisuda. Dan yang tidak sangkanya adalah ketika wisuda itu, sedikit singkat cerita, ketika saya menyusun skripsi itu mengurus nenek dan kakek yang sedang sakit. Sambil bantu ya. Sambil bantu. Jadi saya sambil bikin skripsi, sambil ngurus nenek sakit karena COVID waktu itu, sambil bantu infusnya, bantu nyuntik juga. Saya diajarin sama suster. Karena memang waktu itu kondisinya kan lagi crowded ya. Jadi nggak bisa ke rumah sakit. Akhirnya suster ke rumah dan saya berusaha untuk belajar. Tapi kakek dan nenek masih ada sekarang? Sudah almarhum dua-duanya. Iya, makanya itu proses di mana saya nyusun skripsi dan akhirnya selesai. Sampai akhirnya kampus yang tidak saya sangka-sangka menyematkan saya sebagai lulusan terbaik. Masya Allah. Makanya ya Allah baik banget dengan hadiah-hadiah yang Allah kasih gitu ya. Di balik nikmat yang saya rasakan selama ini, ya musibah itu saya sebut sebagai nikmat, Kang Arya. Ini para akhwat ya, kakek neneknya aja dirawat loh. Masya Allah. Gimana orang tuanya, apalagi nanti gimana akhwat yang menjadi pendamping hidupnya. Insya Allah. Aduh, Masya Allah ya. Iya Kang Arya. Dan tidak sampai di situ lagi Kang Arya. Saya berdoa lagi, ya Allah gimana caranya saya bisa menggapai karir saya gitu. Allah hadirkan lagi orang baik yang saya tidak duga-duga sebelumnya. Ada sosok public figure Indonesia yang memang beliau juga sudah ternama gitu ya. Hadir di kehidupan saya, menawarkan pekerjaan. Lewat wasilah apa tuh kira-kira? Waktu itu wasilahnya balik lagi saya ketika duduk di majelis ilmu aja itu. Lagi muhasabah gitu ya. Terus ya Allah saya itu doa tadi, kepingin sekali bisa untuk mengembangkan diri lagi gitu ya, di tempat terbaikmu gitu ya. Sampai ada wasilah sebelumnya, memang saya sempat bertemu di project bareng lah ya, project bareng sama beliau. Dan disempatkan lagi untuk bertemu lagi dan ditawarkan pekerjaan. Alhamdulillah gitu. Dan bekerja di Irfan Hakim kalau gitu. Iya, artis Indonesia ya. Iya, beliau baik banget, sudah populer, Masya Allah. Sampai sekarang juga
saya nggak ada henti-hentinya mau ngucap terima kasih untuk Alhamdulillah. Untuk Irfan Hakim, untuk Ya. untuk pimpinan saya yang selalu mengerti keadaan saya. Saya kan sedang sakit, sedang apa gitu. Yang perhatiannya luar biasa. Ya. Yang selalu memberikan prioritas kesehatan saya di tengah kesibukan dan pekerjaan itu. Ya Allah, sampai terakhir nih mungkin Kang Arya, terakhir ketika saya sakit kemarin itu selesai operasi baru pulang, tiba-tiba saya kepengen banget hadir di majelis ilmu teman hijrah. Teman hijrah, masya Allah. Setelah sekian lama gitu ya, Kang Arya, saya nggak hadir. Kepengen banget, tapi kondisi nggak memungkinkan karena sewaktu itu saya masih pemulihan. Untuk aktivitas juga masih belum banyak, aktivitas banyak belum diperbolehkan. Tapi saya kepengen banget. Dengan siapa tuh berangkat dari Depok ke Bogor? Waktu itu saya lagi di Bekasi posisinya. Oh, lagi kosan. Di Bekasi, kosan. Lagi di kosan. Saya mau berangkat naik motor waktu itu. Naik motor. Kang Arya dari Bekasi menuju Bogor ke Masjid Alumni IPB. Masya Allah. Dan waktu sendiri? Sendiri. Tapi ternyata dijegat sama temen nih Kang Arya. Itu dijegatnya maksudnya? Jangan maksain katanya gitu. Keadaan lagi sakit gitu. Keadaan lagi sakit. Allah juga ngerti katanya gitu. Tapi nggak tahu kenapa pokoknya hati tuh pengen tetap hadir gitu. Sudah agak-agak kuat lah gitu ya keinginannya. Dan saya yakin nggak apa-apa gitu. Allah insya Allah jaga gitu. Dan akhirnya teman-teman di kantor itu mungkin ngerasa ini anak kayaknya emang pengen banget hadir. Gimana caranya kita bantu? Akhirnya diantar gitu sama teman pakai mobil. Masya Allah. Biar supaya lebih lebih terjaga lah gitu. Tapi temennya nganter doang atau ikut ke kajian juga? Tadinya niatnya nganter doang. Sampai akhirnya ketika ikut langsung kok ini jelek banget ya katanya. Berapa orang jadinya yang nganter? Yang nganter satu sih. Satu. Yang nganter satu, tapi didukung sama teman-temannya itu banyak banget ya di balik gitu. Terus kemudian ikut itikaf kan? Ya Allah, ini momen yang saya rinduin gitu. Akhirnya ada di sini lagi gitu kan. Rindu banget soalnya udah lama kan. Antum dapat pahala juga tuh, masya Allah. Alhamdulillah. Insya Allah. Iya, alhamdulillah kan. Niatnya antum yang hadir ke majelis ilmu, tapi karena kondisi lagi kurang sehat, teman mau nganter, yang tadinya teman nggak mau ke majelis ilmu, cuma nganter aja, jadi hadir. Iya. Kesangkut. Jadi kesangkut ya. Iya. Masya Allah. Dan kayak ini pas banget ya obrolannya sama yang lagi saya rasa juga. Gitu. Ya, relate lah. Relate gitu katanya. Ya alhamdulillah Kang Arya setelah proses kemarin terakhir ikut kajian di teman hijrah sampai akhirnya pagi-pagi saya harus kembali lagi untuk kerja ya Kang Arya, karena saya udah janji meskipun sebenarnya Irfan itu udah bilang kalau lagi sakit udah jangan kerja dulu. Tapi saya punya tanggung jawab gitu. Benar. Saya punya tanggung jawab, saya tetap akan hadir kerja gitu ya, di jam 6 harus sudah standby. Sedangkan acara kajian selesai di jam 6 atau jam 7 kan. Akhirnya jam 6 saya pulang dengan keadaan tidur ya ngerasa cukup aja, ngerasa cukup tapi seger gitu. Benar-benar. Karena kan sebetulnya kalau tidurnya sesuai dengan sunnah Nabi, bukan kuantitas tapi kualitas. Jadi tidur sebentar pun kalau kita niatkan ibadah, pasti itu efek samping terhadap tubuhnya juga baik. Iya. Saya kalau nggak salah tidur itu sejam. Kalau nggak salah sejam aja. Tapi ngerasa seger gitu Kang Arya. Makanya meskipun habis itikaf terus langsung lanjut kerja tuh masih yang nggak apa-apa, masih kuat gitu. Terus sampailah di kantor saya kerja dengan kesibukan sampai akhirnya Kang Arya yang saya tidak duga-duga Irfan Hakim dengan tiba-tiba bilang ke saya, Yoga, iya kenapa? Tanggal 10 Agustus umroh ya. Masya Allah. Ya Allah Kang Arya, saya mimpi apa gitu semalam? Saya gitu mimpi apa? Gak nyangka kayak yang ya Allah baik banget gitu. Allah ngasih hadiah yang memang tidak terduga gitu. Tapi ada doa yang dipanjatkan gak kira-kira? Sebelum itu waktu di itikaf saya selipkan doa Kang Arya. Di itikaf teman hijrah, mabit. Ketika mabit, pas lagi Qiyamul Lail, itu kan ya Allah ini indah banget ya gitu ya. Merdu banget gitu ya suaranya, dan ngerasa
jadi kepingin banget deh bisa memenuhi panggilanmu gitu ya, ke tanah suci ibadah di sana gitu. Semoga Allah mampukan, udah cukup itu aja doa saya. Setelah itu ya itu tadi langsung kaget, Allah jawab sekarang gitu. Allah jawab seketika itu ya. Secepat itu. Insyaallah. Dan Irfan juga katanya beliau juga ya nggak tahu kenapa tiba-tiba kepikiran untuk tergerak hatinya untuk memberangkatkan umroh Bang Yoga ini. Saya insyaallah mohon doanya Kang Arya di tanggal 10. Insyaallah semoga Allah mudahkan, Allah ridhoi, Allah berkahi ya perjalanan umrohnya. Bener-bener di sana manfaatkan buat minta yang baik-baik sama Allah ya, terutama urusan akhirat. Jangan hanya minta urusan dunia aja. Kadang kan orang lupa. Banyak yang minta pengen punya rumah, pengen punya mobil, pengen punya usaha banyak, tapi lupa minta surga sama Allah ya kan. Minta urusan akhiratnya diperbaiki. Lagi kalau kita laki-laki ya, sholat 5 waktunya full di masjid berjamaah, ya kan. Kita diperbaiki urusannya. Intinya makin bisa lebih dekat sama Allah, itu sih yang utama ya. Baik kalau di sana tempat-tempat mustajab ya. Berdoa, titip doa juga nih buat saya nih. Siap. Bang Yoga nih. Insyaallah buat teman hijrah. Terus kemudian buat jamaah teman hijrah, buat para pengurus teman hijrah, mudah-mudahan bisa selalu memberikan manfaat yang banyak buat kemaslahatan umat. Terutama memang segmen kita untuk pemuda-pemudi milenial dan sekarang Gen Z ya. Sekarang Gen Z. Makanya kenapa ketika saya hadiri majelis ilmu teman hijrah, itu semuanya kerasa relate. Iya. Ya kan kalau anak muda apa sih masalahnya? Paling urusan cinta, urusan karir kan belum ya biasanya. Urusan cinta, urusan apa lagi? Pergaulan, ya kan? Ya di situ-situ aja sebenarnya. Tapi kan bagaimana Islam mengatur batasan-batasan. Kita tuh boleh tuh gaul, boleh asyik gaul, happy-happy. Tapi kita jangan sampai lupa ibadah. Jadi anak muda yang bebas gitu, dalam artian bebas tapi tetap menjalankan syariat. Kita bisa main kok, bisa olahraga. Islam kan nggak sekaku itu. Dia mengatur segala sesuatunya bisa imbang dalam menjalani kehidupan, urusan dunia sama urusan akhirat, seperti itu. Indah banget ya. Iya, insyaallah. Ya makanya udah nggak terbayangkan nih bagaimana keindahannya nanti di sana. Mudah-mudahan Allah beri kelancaran nih, Kang Arya. Mudah-mudahan saya juga sehat. Ya, amin. Karena emang dari kantor, dari keluarga, dari orang-orang sekitar, ya mudah-mudahan saya nanti bisa tetap berangkat ke sana dengan keadaan sehat walafiat. Ya, makin insyaallah Allah tambah sehat kan ya. Ketika kita sehat, kita fit, ibadah juga enak ya kan. Intinya bisa lebih dekat sama Allah lah ya. Apapun itu. Makanya kan kita juga sebenarnya kalau makan, minum, jangan niatkan cuma menghilangkan haus dan lapar. Niatkan biar kita semangat ibadah sama Allah. Bukan cuman menghilangin lapar sama haus aja. Ketika kita makan, minum, niatkan ya Allah, hamba minum, hamba makan, berniat supaya bisa ibadah lebih semangat kepadamu. Jadi kita juga ibadah enteng gitu, nggak terasa berat. Kadang kan orang kalau belum paham meniat, karena kan innamal amalu binniyat kan. Segala sesuatu amal tergantung niatnya. Dalam hadis kan dikatakan seperti itu. Maka apapun niatkan buat ibadah. Insyaallah semuanya ada keberkahan dalam hidup. Insyaallah. Amin ya Allah. Ya. Tapi gimana rasanya nih Bang kalau hadir di majelis ilmu Taman Surga Allah, apa sih yang dirasakan kira-kira? Yang dirasakan tuh tenang sih. Tenang. Betul. Ya. Karena kan banyak di luar sana ya mencari ketenangan tapi jauh-jauh ya. Healing ke luar negeri. Sementara masjid yang dekat rumah jarang ditapaki ya kan. Kemudian juga healing ke alam-alam. Tapi dia lupa ibadah sama pencipta alam ya kan. Padahal kan sejatinya kebahagiaan itu mudah gitu, sederhana, gak harus mahal-mahal. Dengan kita dekat sama Allah, hati bahagia. Bener. Dengan kita menjalankan sunnah-sunnah Rasul, kenal sama Rasul, hidup terasa mudah. Ya seperti itu ya. Betul Bang Yoga. Betul banget Kang. Jadi kalau senang ke majelis ilmu, berangkat dari rumah ke masjid atau ke majelis taklim bisa menjadi penggugur dosa-dosa. Amin. Insyaallah. Sederhana sebenarnya kan. Sederhana banget ya Kang Arya, dan mudah sebenarnya. Tuh, mudah. Mudah ketika memang itu udah kita niatkan gitu ya. Iya. Dan memang kita sangat perlu ya dalam kehidupan itu punya teman sejati yang senantiasa mengingatkan kita dalam kebaikan,
Jadi kalau kita di dunia temannya banyak, buat apa nggak ada yang bisa ngingetin kita dekat sama Allah? Berteman banyak, nongkrong, sholat lupa, ya kan? Panggilan azan diabaikan. Sederhananya kan, kalau kita punya teman yang bisa merangkul kita untuk dekat sama Allah, itulah teman sejati kita. Karena dia tidak ingin berteman hanya di dunia saja, akan tetapi dia menginginkan berteman sampai ke surga. Makanya ada ikatan dalam Islam, ukhuwah, persatuan, persaudaraan. Makanya kan berteman itu kita harus atas dasar karena Allah. Bertemu karena Allah, berpisah karena Allah. Jadi segala sesuatunya ya udah lillah aja. Kita kalau mau berteman sama teman juga nggak memandang secara dari sisi materialistisnya. Oh dia kayaknya kalau gue atau saya kenal dia tuh lebih ngingetin sama Allah gitu. Baru lihat wajahnya aja pengen sholat, pengen ngaji bareng, ya kan? Iya, insya Allah ya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan bisa istiqomah ya. Mudah-mudahan, insya Allah, amin ya Allah. Nanti hadir lagi di majelis teman hijrah. Mudah-mudahan bisa menambah hazanah keislaman. Amin ya Allah. Apalagi kira-kira nih Bang, pesan-pesan yang disampaikan buat milenial, buat Gen Z, supaya kita semangat menjalani hidup walaupun di sisi lain Allah tuh banyak kasih musibah, ujian, cobaan. Kira-kira apa Bang? Kuncinya Bang? Kuncinya apa ya? Allah kasih kita waktu. Manfaatkan waktu itu sebaik mungkin. Sebagaimana Allah menjaga dirimu. Masya Allah. Jadi Yoga ngerasa kesempatan waktu yang Allah kasih ini itu adalah kesempatan untuk kita terus untuk bebenah, untuk terus bisa memantaskan diri di hadapan Allah, untuk terus dekat dengannya. Amin. Dan Allah tuh menjaga kita. Ketika kita udah dijaga gitu ya, masa ya kita mau kita mau pergi gitu aja. Iya betul. Selaras sih sama perkataan Rasulullah, ihfadillah yahfadka. Jagalah Allah, maka Allah akan menjagamu. Ya maksudnya itu adalah menjaga hak-hak Allah. Sholatnya dijaga, puasanya dijaga, ibadahnya dijaga. Ya pasti Allah akan jaga kita. Bukan kita doang, bahkan yang dijaga keluarga kita juga dijaga. Ya, lanjut Kang, apa lagi Bang? Itu sih palingnya. Yang tadi aja. Waktu ya. Waktu dan sebenarnya kepengen banget ngobrol lebih banyak lagi. Tapi untuk teman-teman ya mudah-mudahan kita yang lagi sama-sama proses untuk hijrah ya diberi keistiqomahan dan dengan semangat menjalankan itu semua. Gitu dengan rasa hati yang gembira lah. Benar-benar. Gitu. Ini Kang Arya saya sampai keringetan, maaf ya. Nggak apa-apa karena memang saya ngerasa ini adalah ruang untuk mengekspresikan segala cerita yang ada di keluh kesah yang ada di diri saya. Makanya senang banget bisa dikasih ruang untuk bercerita di ruang hijrah di teman hijrah ini. Mudah-mudahan bisa ada manfaat yang bisa teman-teman petik. Berharapnya itu. Ya saya juga teringat sih kalau tadi Bang Yoga bilang soal waktu. Memang kan udah banyak tuh hadis-hadis Rasulullah membahas soal waktu. Bahkan salah satu hadisnya ada juga 2 kenikmatan yang sering menipu manusia. Yang pertama adalah waktu luang, dan yang kedua adalah kesehatan. Jadi waktu luang ini kadang kita sebagai yang merasa masih muda, padahal kan ajal nggak tahu kapan datang ya. Mungkin karena masih muda, masih banyak waktu luangnya, kita masih banyak foya-foya. Kemudian kita semena-mena, ya tidak banyak menghargai waktu. Makanya perkataan Rasulullah itu pasti selalu terjadi. Betul. Walaupun ya sudah 1400 tahun yang lalu. Makanya Masya Allah, cintanya Rasul sama kita itu, sayangnya Rasul sama kita itu, walaupun Rasul belum pernah bertemu kita, tapi beliau itu sangat sayang sama umatnya. Makanya kalau kita gak mau dekat sama Rasul, kenal sama Rasul, bagaimana kelak nanti di padang mahsyar kita mau diakui sebagai umatnya? Ya. Makanya itulah. Mudah-mudahan kita menjadi para pemuda yang bisa memanfaatkan waktu luang. Allah kasih nikmat sehat. Tidak lupa juga sama ibadah. Dan Allah sebaik itu ya, Kang Arya. Ya Allah itu kan senantiasa menunggu hamba-hambanya yang mau bertobat kembali kepadanya. Bukan Allah yang jauh dari kita, tapi kita aja yang sering banyak jauh dari Allah.
Sederhananya itu. Kita banyak lupa sama Allah. Tapi Allah gak pernah lupa sama kita. Selalu nungguin kita taubat. Makanya kan hijrah itu berproses ya. Hijrah itu bukan tujuan. Karena hijrah itu adalah proses. Kemudian selanjutnya apa yang kita harapkan? Kita taubat. Terus kemudian kita istiqomah. Harapan di dunianya adalah wafat dalam keadaan husnul khotimah. Dan kelak di akhirat masuk ke jannah. Ya itu kan. Dan yang paling bahagia apa nanti di surga? Bisa bertemu sama Allah langsung tanpa hijab. Masya Allah. Mudah-mudahan ya. Mudah-mudahan ya Allah. Allah kasih kesempatan itu kepada kita semua. Amin ya Allah. Kita menjadi golongan, termasuk golongan umat-umat yang selamat dunia dan akhirat. Insya Allah. Gimana Bang Yoga? Udah. Ya Allah. Ngerasa lega sekarang. Alhamdulillah, insya Allah. Ngerasa lega, mudah-mudahan nanti ada banyak waktu lagi ya. Insya Allah bisa sharing bareng ya di Sharing podcast bareng. Teman Hijrah Insya ataupun Allah. di lain kesempatan. Sehat selalu Bang Yoga. Insya Allah. Sama Amin ya Allah. Sehat-sehat juga. keluarga, Amin. orang tua. Insya Salam buat Bang Irfan. Iya. Ada salam juga untuk teman-teman hijrah. Oh, Karena emang Masya saya Allah. juga cerita Kang Arya. Oh gitu. Kalau saya itu akhir-akhir ini ikut kajiannya Ahilman gitu. Terus Irfan juga bilang kayak kalau mau ketemu Ahilman mah ikut sama saya aja gitu kan, satu program gitu kan. Satu Iya, program di apa? Salah satu stasiun televisi satu lah ya. stasiun TV ya. Baik. Cuman karena memang saya nggak apa-apa gitu kan, bisa Iya. lagi kerja takutnya mengganggu kesibukannya. Emang ini kalau kajian tuh memang momennya gitu. Ya benar-benar. Gitu. Jadi ya senang banget alhamdulillah bisa ada di sini dan bercerita. Siap, Barakallahu Fik nih Bang Yoga. Kenapa? Barakallahu Fik. Oh, terima Semoga kasih. Allah banyak. berkahi ya. Makasih Amin, ya banyak Allah. atas waktunya sudah meluangkan ke podcast Teman Hijrah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan banyak manfaat nanti yang diambil sama teman-teman yang Amin, menyaksikan. Ya, sehat selalu Bang Yoga. Amin, Mudah-mudahan Allah kasih kenikmatan sehat yang lebih lagi, Amin, lebih fit insyaallah. lagi, lebih bugar lagi, sehingga bisa berkontribusi buat umat Amin. yang lebih baik. Insyaallah. Alhamdulillah. Ya. Baik demikian ya. Alhamdulillah. Tak terasa nih cukup panjang obrolan Iya. ini dengan Bang Yoga. Mudah-mudahan teman-teman bisa mengambil poin-poin penting ya yang disampaikan oleh Bang Yoga, baik itu kisah inspiratif, kemudian juga hikmah dan pelajaran hidup yang sangat berharga. Demikian, jangan lupa untuk subscribe terus channel YouTube Teman Hijrah, kemudian juga aktifkan loncengnya ya supaya dapat notifikasi terus. Baik. Begitu barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.